Hai, halo semua, selamat datang di 618 chapter ke-9. Kalau di chapter ke-8 kemarin, kita sudah mempelajari secara teori tentang chart pattern, yang mana chart pattern memiliki 3 kategori. Yang pertama, reversal pattern, continuation pattern, dan bilateral pattern. Dan di chapter 8 kemarin juga, kalian sudah melihat bentuk-bentuk chart pattern-nya, dan di chapter 9 ini kita akan melihat langsung bentuk-bentuk chart pattern pada grafik chart di saham, gold, ataupun di cryptocurrency atau Bitcoin. Jadi pastikan kalian sudah menonton dulu chapter ke-8 supaya kalian lebih paham lagi secara teori, dan di chapter 9 ini kita akan langsung praktek ke chart. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke chart. Oke, sekarang kita sudah ada di chart XAU-USD atau gold dengan time frame 30 menit. Jadi pada layar sudah saya siapkan. Yang pertama itu ada double top. Double top itu fungsinya adalah ketika harga sedang uptrend atau bullish, mungkin pada saat koreksi ataupun memang pada primary trendnya, dia akan membentuk sebuah pola double top menandakan harga akan reversal atau berbalik arah, yang tadinya bullish akan menjadi bearish. Jadi pada contoh saat ini adalah double top. Tren besarnya adalah bearish. Jadi ketika dia bearish dan dia sudah mulai melemah dan terjadi koreksi di area sini, dan dia akan membentuk pola double top seperti ini yang sudah saya tandai. Dan ini bersentuhan langsung dengan area support yang sudah menjadi resistance. Ini adalah area support dan ditembus dan dia retest dan membentuk pola double top. Dan kita bisa lihat ini adalah resistance yang baru. Ini adalah headnya. Lalu ini adalah neckline. Ketika dia membuat double top, kita bisa memprediksi bahwa harga akan kembali meneruskan penurunannya. Yang awalnya tadi dia naik sedikit, dia naik seperti ini, kita akan memprediksi dia akan turun ke bawah. Lalu cara take profitnya, menentukan level take profitnya, yaitu kita tarik dari area resisten menuju supportnya seperti ini. Lalu kita copy dan kita drag pada saat harga mulai breakout. Jadi ketika dia sudah breakout neckline, kita bisa entry atau menunggu retest seperti ini. Dan pada saat retest pun dia membentuk sebuah pola double top juga. Dan ini untuk TP pertama atau take profit ideal yang pertama. Dan ketika dia retest seperti ini, dia akan membentuk sebuah pola double top juga. Akan saya lingkari ini. Dan juga yang satunya ini adalah top atau bagian atas yang kedua. Dan dia kembali melanjutkan penurunannya. Dan untuk mencari take profitnya sama seperti awal tadi ya. Lalu yang kedua ada double bottom, yang mana ketika harga sedang bearish dan dia membuat double bottom, menunjukkan bahwa harga akan berbalik arah atau reversal. Dan ini adalah contoh double bottom. Ketika harga sedang bearish, lalu dia melakukan koreksi dan dia menembus supportnya, tetapi dia gagal dan dia malah kembali naik seperti ini, menjadi naik bukan kembali naik. Lalu kenapa dia sempat menembus supportnya? Jadi kalau kalian sudah menonton chapter yang membahas tentang Fibonacci, kalau nggak salah di chapter ke-7, pada poin Fibonacci 127,2 itu juga bisa disebut dengan pola double top atau double bottom tergantung posisinya. Jadi kalau kita tarik Fibonacci, kita ambil Fibonacci di bagian sini, lalu ambil retracement Fibonacci, kita tarik dari bagian bawah menuju atas sebelah sini, dan kita bisa lihat bahwa harga sudah memasuki area 1272 seperti ini. Harga sudah memasuki area 127,2 dan dia akan kembali naik atau akan mereverse atau kembalikan arah menjadi naik. Dan ini bisa disebut juga dengan double bottom.
Jadi kita bisa mengidentifikasikan terjadi double bottom atau double top menggunakan Fibonacci. Lalu untuk take profitnya, ini adalah bottomnya, lalu ini adalah neckline-nya. Untuk bottomnya kita ambil yang paling bawah sebelah sini, lalu kita ambil garis trend line, kita tarik dari area atas atau dari bawah atau sama saja, lalu kita copy, kita paste pada saat harga berhasil menembus resistance, dan itu untuk take profitnya sebelah sini. Ini kurang lebih dia bisa sampai ke area-area dekat-dekat dengan take profit idealnya, atau kalian bisa cari resistance-nya. Ini adalah resistance juga sebelah sini. Harga akan sampai ke area resistance-nya seperti itu. Lalu yang kedua ada untuk pola reversal, ada head and shoulder. Kita akan cari pola head and shoulder di market lainnya. Baik, untuk yang kedua ini untuk kategori chart pattern atau reversal pattern, yaitu head and shoulder dan inverted head and shoulder. Dan untuk saat ini kita akan melihat contoh head and shoulder terlebih dahulu pada chart Bitcoin dengan time frame daily. Jadi waktu itu saya pernah bilang bahwa Bitcoin akan mengalami penurunan karena saya melihat harga membentuk pola head and shoulder, dan ternyata benar, sampai hari ini Bitcoin masih konsisten downtrend. Jadi kita bisa melihat bahwa Bitcoin pada saat di tanggal kurang lebihnya di tanggal 9 November 2021 membentuk head puncaknya, lalu dia turun ke bawah menembus support dan melakukan retest di bagian sini di tanggal 30 Maret 2022 dan anjlok sampai saat ini. Dan itu adalah salah satu ciri dari head and shoulder, yang mana terjadinya fake breakout, lalu dia malah turun melampaui supportnya dan dia mencoba naik kembali, ternyata nggak sanggup dan akhirnya drop. Dan itulah ciri awal dari sebuah head and shoulders, dan kalian bisa lihat inilah bentuk head and shoulders pada chart Bitcoin. Dan untuk take profitnya, kalian perlu mengetahui dulu yang mana head. Ini adalah head, yaitu resistance-nya. Yang ini adalah neckline. Bagian bawah ini yang kita ambil karena dia yang paling bawah sebelah sini. Dan kalian bisa menarik dari resistance menuju support, lalu kalian copy dan paste ketika harga sudah berhasil breakout sebelah sini. Dan ini adalah take profitnya. Dan yang mana hari ini pada saat video ini direkam, Bitcoin sudah sampai di area take profit idealnya di area sini. Jadi kita bisa asumsikan bahwa Bitcoin sudah mulai berhenti menurun karena dia sudah sampai di area take profit ideal dari sebuah pattern head and shoulders. Lalu yang kedua, kita akan melihat chart pattern pola inverted head and shoulder atau kebalikan dari head and shoulder. Oh ya, untuk head and shoulders ini awal mulanya dia bearish dan membentuk sebuah pola pembalikan arah sehingga dia menjadi awalnya bullish dan dia berubah arah menjadi bearish. Dan kita melihat inverted head and shoulders, yaitu kebalikannya dari bearish ke bullish. Oke, ini adalah pola inverted head and shoulders di grafik XAU USD time frame 4 jam, bukan 4 hari. Jadi kalau kalian sudah menonton chapter kedua pada saat saya menjelaskan tentang perubahan tren, kalian yang sudah tahu bahwa terbentuknya pola atau sudah tahu pola inverted head and shoulders, kalian sudah paham. Dan ini adalah pola inverted head and shoulders yang mana harga sebelumnya sedang downtrend, lalu membentuk pola head and shoulders dan dia mengubah arah yang dari downtrend menjadi uptrend. Untuk take profitnya kalian bisa lihat dengan cara ini. Ini adalah headnya dan ini adalah neckline-nya. Kalian bisa ambil dari mulai support sampai ke area resistance, lalu di copy sampai harga berhasil breakout dari level resistance-nya. Dan ini adalah area take profit idealnya sebelah sini.
Dan ternyata benar, kita bisa lihat harga berhasil menyentuh area take profitnya, lalu dia kembali turun seperti ini. Dan kita akan masuk ke pola chart pattern selanjutnya. Baik, untuk pola reversal pattern selanjutnya itu ada falling wedge dan rising wedge. Kali ini kita akan melihat falling wedge terlebih dahulu di chart Bitcoin dengan time frame 1 jam. Jadi kalian bisa melakukan transaksi jual dan beli pada futures market di cryptocurrency. Biasanya futures market itu disediakan di platform yang paling terkenal itu Binance dan juga Bybit. Kalau kalian memang belum punya akunnya, nanti bisa saya taruh link pendaftarannya di bawah. Jadi kalau futures market itu kalian bisa melakukan transaksi jual dan beli dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi kita akan mempelajari dulu falling wedge pada time frame 1 jam. Ini untuk kalian yang trading di futures market pada kripto ya. Nah, ini adalah falling wedge. Harga sebelumnya sedang bearish dan pada area-area support, ini adalah support. Biasanya harga akan semakin mengecil, melemah, dan dia akan membentuk pola falling wedge. Dan kalian bisa lihat ini adalah falling wedge, dan untuk area take profitnya kalian bisa ukur dengan cara seperti ini. Ini bagian paling bawah sampai bagian paling atas atau support ke resistance-nya. Kalian bisa tarik garis, lalu kalian copy dan paste dan letakkan ketika harga sudah berhasil menembus resistance trend line-nya. Jadi ini adalah take profit yang pertama. Ini idealnya untuk melakukan take profit di area ujung garisnya. Lalu kalian bisa kombinasikan dengan resistance terdekat. Ini ada resistance sebelah sini. Dan kalian bisa lihat harga berhenti di area resistance dan juga area take profit idealnya. Lalu melakukan penurunan. Lalu harga menurun walaupun setelahnya dia harga naik. Tetapi kalau kalian ukur, kalian sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar ketika harga berhasil menembus neckline sampai ke sini, yaitu 4% atau hampir 4,5% ya. Untuk di kripto ini lumayan besar. Jadi untuk falling wedge, dan kita akan mencari yang untuk rising wedge. Dan ini adalah rising wedge. Ketika harga sedang bullish di area resistance, harga akan mulai mengerucut, melemah, dan biasanya akan terbentuk sebuah pola rising wedge. Dan ketika terbentuk pola rising wedge, harga akan berbalik arah atau melakukan reverse seperti ini. Untuk mengukur area take profitnya sama seperti falling wedge. Rising wedge kita ambil dari resistance ke supportnya sebelah sini, lalu kalian copy dan dipastekan ketika harga sudah breakout support trend line-nya sebelah sini. Dan kalian bisa kombinasikan area supportnya atau resistance yang sudah menjadi support. Dan ini ada juga support sebenarnya, jadi kalian bisa ambil sebelah sini. Ini untuk area take profit, dan kalian bisa lihat harga juga memang sudah berhenti di area tersebut. Dan kalau kalian mau turunin time frame ini juga sebenarnya falling wedge. Kita ambil dari sini. Ini karena di time frame 1 jam, jadi harga bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita kecilin lagi time frame-nya, ini bisa jadi sebuah pola falling wedge, sehingga harga akan berubah. Pola-pola pattern ini akan terus berulang di time frame berapapun kalian bisa melihatnya, walaupun untuk jangkauan atau jaraknya yang berbeda-beda. Karena di time frame 1 jam, jadi dia akan kita melihat yang kecil-kecil seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat chart pattern lainnya di grafik chart lainnya juga. Baik, untuk pola chart pattern selanjutnya yaitu continuation pattern atau pola penerusan. Yang pertama kita akan melihat bullish dan bearish pennant. Bearish pennant dan bullish pennant itu menggambarkan atau memprediksi harga akan mengalami penerusan tren yang sebelumnya. Jadi jika bearish, tren yang sebelumnya bearish dan membentuk sebuah bearish pennant, maka diprediksi harga akan meneruskan penurunannya. Dan ketika bullish pun sama, ketika harga sedang tren bullish lalu membentuk sebuah bullish pennant, maka bisa diprediksi bahwa harga akan meneruskan tren bullishnya. Jadi untuk yang ini adalah bearish pennant.
ketika harga sedang bearish lalu membentuk bearish pennant, dan dia meneruskan penurunannya. Dan kita akan memprediksi take profitnya di mana dengan cara mengambil dari titik resistensinya sampai ke area support, lalu kita copy dan kita pastekan ketika harga sudah berhasil tembus area support trendline-nya. Dan kalian bisa lihat bahwa harga berhenti sebelum target profit idealnya. Dan dari contoh sebelumnya kita bisa melihat juga bahwa ketika harga berhasil melewati target profit idealnya, jadi kita sudah bisa mengatur level mana yang terbaik kita bisa ambil take profit. Tidak perlu pas-pas ketika level take profit idealnya terkena, tidak perlu juga. Semaksimalnya kita merasa sudah cukup. Itu saja. Jadi untuk bullish pennant itu sama, ketika harga sedang bullish lalu membentuk sebuah pennant, dan kita bisa ukur untuk take profitnya dari mulai resistance sampai support, lalu kita copy dan pastekan ketika harga sudah berhasil breakout resistance trendline-nya. Itu untuk take profit idealnya seperti itu. Dan untuk entry-nya, kalian bisa entry ketika harga sudah berhasil breakout resistance trendline untuk bullish trend, dan ketika harga sudah berhasil breakout support trendline pada bearish trend. Seperti itu. Dan kita akan melihat contoh chart pattern atau continuation pattern selanjutnya. Untuk chart pattern selanjutnya ada rectangle pattern yang masuk dalam kategori continuation pattern. Jadi pada layar sudah tampil chart dari Astra International. Jadi pada saham Astra ini kita bisa melihat adanya pola penerusan bullish rectangle. Kalau bullish rectangle itu seperti dia sedang sideways, tetapi untuk level resistance dan supportnya itu sama, asalkan di antara resistance dan supportnya itu terdapat dua titik yang sama. Seperti ini kan titik support 2 ini sama dengan titik resistennya, ini juga tingginya hampir sama seperti ini. Jadi untuk bullish resistance kita bisa entry ketika harga berhasil breakout resistance, dan untuk take profitnya kalian bisa ambil dengan cara mengukur dari resistance ke support, lalu kalian copy dan paste ketika harga sudah berhasil breakout, dan ini adalah area take profitnya. Atau bisa menggunakan pola ABCD, yang mana panjang AB sama dengan panjang CD. Ini A ke B, lalu B ke C, lalu kalian copy dari A ke B nya tadi, kalian pastekan seperti ini. Dan ini adalah area take profit juga. Kalian bisa menggunakan dua cara, atau menggunakan ABCD atau panjang dari support ke resistance-nya. Lalu untuk yang bearish rectangle kita bisa melihat di saham HMSP atau Sampurna, Hanjaya Mandala Sampurna. Di sini ada bearish rectangle ketika harga sedang turun dan membentuk sebuah sideways, dan resistance dan supportnya itu sama rata antara tinggi dan panjangnya. Kalian bisa entry ketika harga sudah berhasil breakout area support karena ini bearish. Jadi kita bisa menunggu ketika sudah berhasil menembus supportnya, berarti sebelah sini ya untuk entry-nya. Dan ini juga kebetulan sudah retest pada area ini. Jadi kalian sudah bisa entry dan mengukur take profitnya sama seperti tadi. Kita ukur dari panjang resistance ke support, lalu kalian copy dan dipaste ketika harga sudah berhasil breakdown atau breakout area support. Dan kalian bisa lihat harga berhenti di area take profit ideal dan membuat gap seperti itu. Lalu kita akan lihat lagi chart pattern selanjutnya. Untuk pola penerusan pattern atau continuation pattern selanjutnya ini ada bullish dan bearish flag.
kalau kita dengar namanya flag berarti bentuknya seperti bendera, yang mana untuk garis trendline resistance dan garis trendline supportnya itu sejajar sehingga membentuk seperti sebuah bendera. Jadi kalau kalian lihat di layar pada chart XAUUSD atau gold, kalian bisa lihat ini ada satu buah pola flag pattern yang mana awalnya dia bullish lalu membentuk sebuah koreksi dan meneruskan tetap menjadi bullish untuk meneruskan tren awalnya. Lalu untuk take profitnya kita bisa mengukur dengan cara ABCD pattern, yang mana ini adalah A ke B, lalu B ke C, C-nya yang paling bawah karena yang ini lebih rendah daripada yang ini ya. Ini adalah B ke C, lalu kita copy A ke B-nya ini menjadi C ke D. Dan ini adalah area take profitnya untuk ABCD, atau kalian bisa menggunakan Fibonacci untuk eksternal retracement, tarik dari sini sampai ke paling bawah, yaitu tadi yang sebelah sini ya, ini, dan cari 1618 yaitu di area sini, dan itu adalah take profitnya. Lalu itu untuk bullish flag. Lalu ini ada bearish flag, harga yang awalnya bearish lalu membentuk sebuah koreksi tepat di area resistance, dia membentuk sebuah pola flag dan meneruskan penurunannya. Untuk entry-nya kalian bisa menunggu ketika trendline supportnya ditembus ya. Jadi untuk take profitnya sendiri kalian bisa menggunakan ABCD pattern. Ini cukup panjang, yang mana ini A ke B, lalu B ke C, lalu kita copy A ke B nya seperti ini, dipastekan dari ujung C, dan ini adalah D. Kalian bisa lihat bahwa harga tepat mengenai posisi titik D berada, seperti itu. Dia meneruskan penurunannya. Itu untuk bullish dan bearish flag. Biasanya bullish dan bearish flag ini terjadi ketika sedang ada momentum tren yang kuat, entah itu bearish trend atau bullish trend. Ketika bullish trend terjadi dan mengalami koreksi untuk membuat secondary trend, biasanya akan terbentuk pola-pola penerusan trennya, entah itu flag, entah itu rectangle, entah itu pennant, atau rising dan falling wedge, yang setelah ini kita akan melihat rising dan falling wedge sebagai continuation pattern. Untuk continuation pattern selanjutnya itu ada falling wedge dan rising wedge. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa falling wedge dan rising wedge memiliki dua fungsi atau dua karakter sebagai pembalik arah maupun sebagai penerusan arah harga. Untuk kali ini karena kita sedang membahas continuation pattern, maka kita akan melihat falling wedge dan rising wedge sebagai pola penerusan harga. Pada chart BMRI atau Bank Mandiri dengan time frame daily, kita bisa lihat bahwa adanya pola falling wedge ketika harga sedang membentuk momentum bullish seperti ini. Jadi ketika harga sedang bullish lalu dia mengalami koreksi untuk membuat secondary trend, dia membentuk sebuah pola falling wedge lalu meneruskan pergerakannya yang awalnya bullish tetap menjadi bullish seperti itu. Jadi untuk mengukur level take profitnya, kalian bisa menggunakan pola ABCD. Untuk tools memudahkan pola ABCD, kalian bisa pergi ke area ini, yang ini motif, lalu kalian klik yang bagian XABCD ini atau ABCD. Lebih mudahnya kita pakai yang ABCD. A, ini B, lalu ini C, lalu D-nya itu usahakan 1618. Itu untuk Fibonacci external retracement 1618, kurang lebih di area sini. Ke sini.
Jadi kalau misalnya kita ukur manualnya, ini A, ini B, sama dengan C ke D. Nah, kurang lebih sama seperti D-nya. Seperti itu untuk mengukur level take profit-nya. Atau bisa diukur dengan sama seperti falling dan rising wedge sebagai pola kembali ke arah. Kalian bisa ambil dari resistance menuju support, lalu kalian copy dan dipastekan di harga yang sudah breakout resistance trend line di arah sini. Jadi di area ini adalah area take profit ideal yang pertama atau TP1. Untuk entry-nya kalian bisa menunggu ketika harga sudah berhasil breakout atau retest seperti ini. Lalu dia pasti akan melanjutkan pergerakannya ke atas kembali. Lalu untuk rising wedge sebagai penerusan harga ini ada juga di BMLI, tidak jauh dari pola falling wedge. Berarti ini menandakan bahwa pola-pola tersebut sering terjadi di pasar dalam waktu yang berdekatan juga ya. Jadi ini adalah falling wedge ketika harga sedang bearish, lalu dia mengalami koreksi dan koreksinya membentuk sebuah pola rising wedge dan kembali meneruskan penurunannya. Untuk entry-nya kalian bisa menunggu ketika harga sudah menembus area trend and support. Lalu untuk take profit-nya kalian bisa mengukurnya untuk ABCD seperti tadi, atau bisa mengukur dari level resistance support sampai ke resistance, lalu kalian copy dan dipastikan ketika harga sudah berhasil menembus trendline supportnya. Ini untuk level take profit yang pertama. Atau bisa menggunakan pola ABCD. Ini A, ini B, kalian copy, diletakkan di C, dan D-nya ada tepat di area harga mulai melemah. Seperti itu. Untuk chart pattern selanjutnya yaitu bilateral pattern, yang mana bilateral pattern ini bisa menunjukkan harga meneruskan tren atau pembalikan tren. Kita akan lihat pola tersebut. Baik, untuk contoh kita selanjutnya ada ascending triangle dan descending triangle. Jadi yang kita akan pelajari pertama ini adalah ascending triangle. Jadi ascending dan descending triangle masuk dalam kategori pattern bilateral atau pattern yang bisa saja merubah menjadi tren menjadi bearish, atau bisa merubah tren menjadi bullish, atau bisa meneruskan tren. Jadi untuk bilateral pattern ini pattern yang multifungsi yang memiliki dua fungsi sebagai penerus ataupun sebagai pembalik arah tren. Jadi yang pertama ini adalah ascending triangle. Jadi perbedaan ascending dengan descending, lebih mudahnya kalau ascending yang rata adalah bagian atas, dan kalau descending yang rata adalah bagian bawahnya. Jadi karena ini adalah rata yang bagian atas, berarti ini adalah ascending triangle. Jadi pada saham INKP pada time frame daily kita melihat ada pola ascending triangle. Jadi kalau kita menemukan pola ascending triangle seperti ini, yang harus kita lakukan adalah menunggu antara resistensi yang ditembus atau trendline support yang ditembus. Setelah ada konfirmasi penembusan trendline atau classic support resistance-nya, baru kita bisa entry. Seperti contoh ini, ketika harga sudah mulai menembus area trendline supportnya, kita sudah bisa entry di bagian sini, dan untuk take profitnya kita bisa mengukur dari sini sampai ke atas, lalu kita copy dan kita paste di harga yang sudah menembus trendline-nya. Untuk case ini harga yang dari bearish dan membentuk pola ascending triangle akhirnya meneruskan trend bearish-nya lagi. Itu. Jadi untuk TP pertamanya ini ada di sini.
TP idealnya menggunakan pengukuran yang seperti tadi ada di sebelah sini. Ya, seperti kita lihat bahwa ketika harga menyentuh area TP idealnya, harga mulai koreksi, lalu dia akan meneruskan pergerakannya ke bawah, dan ini bisa menjadi acuan untuk kita entry kembali atau re-entry. Lalu yang kedua ada descending triangle pada saham INKP juga di time frame daily. Untuk yang ini dia agak sedikit panjang karena dia agak sideways yang lebih panjang, dan pada akhirnya dia menembus garis trend line-nya seperti ini, dan dia membuat retest di area trend line dan melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk pola ini sama seperti yang tadi, kita harus menunggu konfirmasi apakah dia menembus area supportnya atau dia menembus area trendline resistance-nya. Untuk entry sama, ketika dia sudah menembus dan apabila kita melihat adanya pullback atau retest seperti ini, kita bisa entry atau kita menunggu close day karena saham dia pergerakannya sehari. Jadi kita melihat pada sore hari pada saat pasar saham sudah tutup, kita melihat candle tutup di area mana. Jika dia tutup di atas trend line, menandakan akan adanya bullish trend, berarti kita sudah bisa siap-siap entry di hari berikutnya. Seperti itu. Dan untuk take profitnya sama, untuk mengukurnya kita ambil yang dari paling tinggi sampai yang terendah, yang pasti sampai ke area supportnya, lalu kita copy, kita paste sampai harga menembus garis resisten trend line-nya. Dan ini TP idealnya. Dan saat ini harga masih jauh dari TP ideal. Kalau kita hitung, harganya masih dari harga berjalan saat ini sampai TP ideal masih ada sekitar 5,25%-an, dan itu masih lumayan profit atau lumayan besar untuk profitnya. Itu untuk ascending triangle dan descending triangle. Lalu kita masuk chart pattern, bilateral pattern selanjutnya yaitu symmetrical pattern, symmetrical triangle. Jadi untuk symmetrical triangle ini hampir-hampir mirip dengan pennant, hanya saja kalau pennant itu dia lebih kecil seperti ini. Lalu yang harga di dalamnya itu kurang lebih hanya ada 2 pergerakan atau 3 pergerakan saja seperti ini. Lalu dia akan melanjutkan pergerakannya naik karena dia pola penerusan. Kalau symmetric triangle ini dia banyak pergerakan di dalamnya. Dia membentuk sideways tapi mengecil pada ujungnya seperti ini. Dan untuk entry-nya sama, kita harus menunggu konfirmasi trendline manakah yang akan ditembus, apa resisten trendline atau support trendline. Pada kasus kali ini yang ditembus adalah support trendline. Jadi kita bisa mengukur take profitnya ketika kita sudah entry dari mulai resisten sampai supportnya sebelah sini. Lalu kita copy dan paste di harga yang sudah menembus. Ya, jadi sebelah sini adalah TP idealnya seperti ini. Ini untuk market yang bisa transaksi jual dan beli atau futures market. Karena biasanya kok saham kan dia spot market, jenisnya akan dia hanya satu arah saja, kita hanya bisa buy dan hold. Tapi kalau misalnya kalian di saham yang spot market seperti itu, kalian bisa antisipasi di mana kalian harus cut loss. Jadi seperti ini, dalam case seperti ini kita bisa melihat dari pola candlestick saja dia sudah membentuk banyaknya candlestick bearish engulfing. Ada 1-2 yang menandakan tekanan bearish sangat tinggi dan juga dia menembus area supportnya sebelah sini. Jadi kalian sudah bisa cut loss di area supportnya ketika support berhasil ditembus dengan sempurna. Jadi kalau untuk kalian yang di futures market bisa di forex, gold atau cryptocurrency, bitcoin yang futures market bisa buy and sell, kalian bisa gunakan teknik entry seperti ini. Dan juga ada juga sih broker-broker yang menggunakan saham dengan cara futures market buy or sell, tapi biasanya itu saham-saham luar negeri dan itu biasa disebut juga dengan CFD market gitu. Untuk
penjelasannya nanti di next chapter. Kita akan coba membahas CFD market, yaitu trading di pasar-pasar saham luar negeri. Lalu ini di saham SIDO atau SIDO muncul, industri jamu dan farmasi SIDO muncul di time frame daily. Kita juga bisa melihat ada juga symmetric triangle. Hanya saja yang saat ini symmetric triangle dia menembus resisten trendline-nya dan melanjutkan perjalanan bullishnya. Sama seperti tadi, kita entry setelah harga berhasil menembus resisten trendline-nya dan melakukan pullback. Ini adalah candle pullback yang mana ekornya lebih panjang. Untuk jenis candlestick pattern-nya ini kalian bisa tonton di chapter candlestick. Ini jenis candlestick apa? Kalian bisa tulis di komentar di bawah kalau kalian sudah menonton dan sudah tahu itu candlestick pattern apa. Jadi ketika harga sudah menembus, lalu kita bisa ukur take profitnya dari mulai resistance yang paling tinggi nih ekornya sampai ke support ke sini, lalu kita copy dan kita paste. Ketika harga menembus, lalu kita bisa lihat di mana take profit idealnya. Jadi take profit idealnya adalah sebelah sini, dan kalian bisa lihat harga sudah mulai berbalik ketika menyentuh area take profit idealnya. Jadi semoga kalian yang trading di forex, gold, CFD market, cryptocurrency atau Bitcoin market yang memiliki sifat futures atau beli dan jual bisa di satu waktu bersamaan, kalian bisa gunakan teknik entry seperti ini. Dan untuk teman-teman yang di saham, kalian bisa menunggu ketika resisten trendline-nya tembus dan kalian bisa entry, dan kita bisa ukur untuk profitnya dari mulai dia menembus trendline sampai ke take profit idealnya kurang lebih sekitar 25%. Dan next video kita akan mempelajari multiple time frame, yang mana kita akan mempelajari bagaimana memprediksi sebuah harga dari mulai time frame besar sampai time frame terkecil untuk kita lakukan entry. Tungguin chapter-chapter selanjutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya. Dan juga jangan lupa like jika dirasa membantu. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.